Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 37. Topi Biru. Pengendalian berpikir. Berpikir tentang berpikir. Petunjuk untuk berpikir. Pengaturan berpikir. Pengendalian topi-topi lain. Dengan mengenakan topi biru, kita tidak lagi berpikir tentang pokok persoalan. Sebaliknya, kita memikirkan pemikiran yang diperlukan untuk menelaah pokok persoalan. Warna biru menyimbolkan pengendalian tinjauan umum, karena langit menyelimuti segalanya. Biru juga menandakan pemisahan dan menjadi tenang serta terkendali. Komputer mengikuti programnya, yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dari satu saat ke saat berikutnya. Topi biru adalah topi pemrograman untuk pemikiran manusia. Dengan mengenakan topi biru, kita bisa membuat rencana untuk berpikir dengan rincian tentang apa yang seharusnya terjadi dalam susunan yang ditentukan. Kita juga bisa memakai topi biru untuk memberikan petunjuk dari waktu ke waktu. Langkah-langkah yang berbeda, balet butuh seseorang koreografer yang mengaturnya dalam urutan. Topi biru dipakai jika kita ingin menata langkah-langkah pemikiran kita. Pengertian pemikiran terstruktur secara formal ini sangat berbeda dari pengertian pemikiran sebagai diskusi bebas dengan tanpa keseluruhan struktur. Contoh, pemikiran topi biru saya jelas mengusulkan bahwa kita seharusnya mencari alternatif-alternatif pada saat ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, jadi kita harus menggunakan waktu kita secara efektif. Bersediakah seseorang mengusulkan struktur topi biru untuk pemikiran kita? Kita sejauh ini tidak mengalami kemajuan berarti. Dengan memakai topi biru, saya akan mengusulkan kita menjalani sedikit pemikiran topi merah untuk menghilangkan kemarahan. Apa yang sebenarnya kita rasakan tentang proposal ini untuk mengurangi waktu lembur? Pemikiran kerap berjalan sebagai kecenderungan dan reaksi atas apa yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada dasar tujuan, tapi ini tidak pernah dijelaskan secara rinci, entah sebagai dasar yang seluruhnya objektif atau setengah objektif. Usulan, penilaian, kritikan, informasi, dan emosi yang gamblang semuanya bercampur dalam semacam rebusan pemikiran. Ini kelihatannya merupakan tindakan tanpa rencana sampai seorang pemikir menemukan beberapa pendekatan teruji yang tampaknya mencapai apa yang diinginkan. Ini adalah eksplorasi acak terhadap pengalaman yang dipandu oleh kritikan negatif. Asumsi pokoknya adalah bahwa orang-orang cerdas yang diberikan cukup informasi dasar akan selama berlangsungnya suatu diskusi mendaftarkan pilihan-pilihan tindakan dan memilih pilihan yang paling cocok. Ada juga asumsi bahwa pemikiran akan dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan kendala masa sekarang sedemikian rupa, sehingga hasilnya berkembang dan dimurnikan oleh kritikan. Analogi dengan evolusi adalah analogi langsung, karena dalam evolusi Darwin ada seleksi alam dan dalam pemikiran ada seleksi gagasan yang paling sesuai. Untuk tekanan lingkungan yang keras, kita mengganti tekanan kenegatifan yang keras. Dalam jenis pemikiran ini, dipahami bahwa mereka yang berpartisipasi sudah punya proposal yang darinya solusi akan dipilih. Proposal-proposal ini bisa jadi dicapai melalui pemikiran personal atau mungkin diberikan oleh pakar. Pada buku ini, saya membicarakan jenis pemikiran membuat peta, yang mana di dalam peta tersebut
wilayah dieksplorasi terlebih dulu dan dicatat. Lalu, rute-rute yang mungkin diamati dan akhirnya pilihan rute dibuat. Mereka yang terlibat dalam suatu situasi akan mengklaim bahwa pemikiran mereka tentang masalah itu berlangsung sepanjang waktu dan tidak hanya ketika mereka hadir untuk diskusi formal. Tentu saja, tujuan dari diskusi semacam itu bukannya memikirkan, melainkan menukar hasil pemikiran yang sudah dibuat sebelumnya. Pada saat ini, kita hampir mengikuti jenis argumentasi dari debat yang sangat khas dari pemikiran Barat. Saya akan senang jika saya merasa bahwa telah berlangsung banyak pemikiran dalam proses membuat peta sebelum pandangan-pandangan yang berbeda didesain. Keadaan ini jarang terjadi. Pemikir dengan cepat mencari pandangan yang didasarkan pada pengalaman dan prasangka, lalu berusaha agar pandangan itu diperbaiki melalui argumentasi. Ini dicirikan dengan metode tradisional dari menulis esai di sekolah. Murid didorong untuk menulis kesimpulan pada baris pertama esai, dan lalu menggunakan esai itu untuk mendukung kesimpulan tersebut. Pemikiran digunakan untuk dukungan, bukannya eksplorasi. Hal yang sama terjadi pada politik dan di pengadilan. Kedua sisi memulai dengan kedudukan yang mapan. Argumentasi bolak-balik memberikan momentum pemikiran. Itulah alasannya mengapa banyak orang mendapati lebih mudah berpikir dalam suatu kelompok daripada berpikir sendiri. Berpikir sendiri jauh lebih membutuhkan struktur topi biru. Jika kita ingin mengadopsi jenis pemikiran membuat peta, kita perlu memiliki struktur. Menyerang dan bertahan tidak bisa lagi memberikan struktur. Seperti halnya seorang penjelajah membutuhkan beberapa rencana prosedur. Pemikir pun membutuhkan beberapa struktur yang mengatur. Struktur topi biru bisa memberikan suatu rencana tentang apa yang akan terjadi di setiap waktu, seperti program komputer. Lebih seringnya pemikiran topi biru mengendalikan pemikiran berjenis diskusi dengan cara yang sama seperti seorang kusir mengendalikan kuda-kuda dengan menuntunnya setiap saat. Contoh, jalankan pemikiran topi putih di tahap ini. Sekarang kita membutuhkan beberapa proposal. Itu berarti pemikiran topi kuning. Tolong berikan usulan-usulan konkret. Tunda sebentar pemikiran topi hitam Anda, karena saya tidak puas dengan gagasan yang kita punya. Mari kita jalani pemikiran topi hijau saat ini. Paling sering yang akan terjadi adalah memasukkan topi berpikir ke dalam diskusi jenis tradisional yang sedang berlangsung. Contoh, saya ingin mendapatkan dari Anda semua pemikiran topi merah Anda mengenai hal ini. Jika Anda ingat, ketika Anda memakai topi berpikir merah Anda, dibolehkan untuk menyampaikan emosi dan perasaan Anda tanpa harus membenarkan emosi dan perasaan itu dengan cara apapun. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi selama ini Anda menggunakan pemikiran topi hitam, yaitu menyampaikan penilaian negatif. Anda memberitahu kami mengapa hal itu tidak akan berhasil. Sekarang, saya ingin Anda beralih sejenak ke pemikiran topi kuning. Disinilah Anda membuat penilaian positif. Saya tidak menginginkan opini atau usulan Anda. Saya menginginkan pemikiran topi putih murni selama beberapa menit. Fakta dan angka tanpa interpretasi. Saya kira kita perlu jeda dan menjalani pemikiran topi biru. Lupakan pokok persoalan sebentar. Bagaimana kita akan mengatur pemikiran kita? Haruslah dikatakan bahwa pemikiran topi biru tidak terbatas pada pengaturan pemakaian topi-topi lain. Pemikiran topi biru bisa juga digunakan untuk mengatur aspek-aspek lain dari pemikiran, seperti penilaian terhadap prioritas atau daftar kendala. Sekian sudah saya bacakan bab 37. Terima kasih sudah mendengarkan.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.